Halo Sobat Driver, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Driver Story hadir lagi buat Sobat semua tentang kebiasaan yang harus dilakukan driver truk lintas sebelum berkendara. Kebiasaan yang dilakukan sesudah bangun tidur sebelum kita mandi dan sarapan. Kebiasaan ini dalam pertambangan disebut dengan P2H unit. Kalau dalam dunia lintas disebut pengecekan kendaraan yang sangat berguna untuk keselamatan kita dan berlalu lintas. Kali ini kita akan melakukan pemeriksaan pada unit atau truk Mitsubishi Fuso Victor X. Baiklah, pertama-tama kita tetap memulai dari sisi sebelah kanan depan kendaraan dan juga buka kap depannya. Setelah itu kita akan langsung melakukan pengecekan roda depan sebelah kanan meliputi kelayakan roda, pengecekan siapa tahu ada material atau paku dan baut nempel, pengecekan baut roda siapa tahu ada yang longgar dan velgnya siapa tahu ada bagian yang retak. Tapak roda dicek juga karena dari situ kita juga bisa tahu kalau ada kerusakan di bagian kingpin dan lahar roda. Jadi buat teman-teman supir inilah yang harus kita perlu ketahui perbedaan driver dengan nyupir. Bisa supir banyak tapi yang punya profesi sebagai supir atau driver harus betul-betul paham dengan pemeliharaan perawatan kendaraan, yang sangat berguna untuk mengurangi atau antisipasi kerusakan saat menjalankan kendaraan nantinya. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di bagian depan kendaraan. Meliputi pengecekan level air kulen atau air radiator. Hal ini sangat berguna untuk menjaga kestabilan suhu panas pada radiator kendaraan kita. Selanjutnya melakukan pengecekan pada level air wiper atau kipas kaca. Hal ini sangat berguna untuk membersihkan kaca bila sudah kotor dari debu dan bekas air hujan. Bisa juga menambahkan sampo atau mama lemon sedikit saja untuk menghilangkan bekas atau uap minyak dari asap kendaraan lainnya. Selanjutnya melakukan pengecekan pada level minyak kopling. Selanjutnya kita ke bagian bawah depan kendaraan. Di sini banyak yang harus kita perhatikan meliputi pengecekan pada bola-bola setir, T-rut panjang dan pendek dan disarankan rajin melakukan pispot atau grease. Hal ini sangat berguna untuk menjaga komponen tidak aus. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada per atau spring siapa tahu ada yang patah, cek shocknya juga, begol per dan gantungannya. Dan lakukan juga pengecekan pada bagian bawah radiator, tabung oli, filter solar siapa tahu ada yang bocor atau rembes. Kemudian lakukan pengecekan pada area sebelah kiri depan kendaraan sama seperti pada area sebelah kanan tadi. Lakukan juga pengecekan pada kunci pengaman kabin. Dan di bawah ini ada filter solar, cek kebocoran dan level pemisah airnya. Kemudian cek, tangki bahan bakar, masih amankah dari kebocoran dan tindakan pencurian. Dan di sini kita punya dua tangki bahan bakar, kegunaannya mengantisipasi kelangkaan solar. Jangan lupa juga untuk cek chassis retak dan begol chassis yang longgar.
Selanjutnya pengecekan pada roda belakang kiri, cek kelayakan roda termasuk tekanan angin, dan cara habisnya roda apakah rata atau makan sebelah, cek baut roda patah ataupun hilang, cek velg retak, cek per atau sling, cek dingdong, cek pusing. Dan juga cek baut as roda. Kemudian lakukan pengecekan pada roda serap, terkadang pas kita tidur ada maling roda serap, cek juga tekanan anginnya. Lakukan juga pengecekan pada pintu box dan kunci pengaman dan segelnya. Kemudian juga lakukan pengecekan pada bagian kolong, meliputi cek rembes oli gardan dan persneling, juga pengecekan chassis retak dan cek baut simpang 4 siapa tahu ada yang longgar. Dan jangan lupa cek chamber dan dindong atas bawah. Cek kamera mundur dan bersihkan dari debu dan kotoran. Kemudian lakukan pengecekan pada roda belakang sebelah kanan dan komponennya sama seperti pengecekan pada roda belakang sebelah kiri. Kemudian lakukan pengecekan pada kotak penyimpanan peralatan kendaraan. Cek dan bersihkan tabung angin sesekali, bersihkan dari penguapan air secara manual dengan cara menarik atau menekan tuas yang ada pada tangki angin. Untuk pemisah uap air otomatisnya silahkan diganti secara berkala. Lalu pemeriksaan level air aki, kepala aki dan pengamannya. Dan selanjutnya lakukan pengecekan dan fungsi komponen yang ada dalam kabin mulai dari kamera mundur, fungsi tombol, sistem pendingin dan lain-lain. Lakukan pengecekan pada panel instrumen, meliputi tekanan angin, level oli, bahan bakar dan lain-lain. Dan yang terakhir pengecekan lampu indikator pada panel instrumen.
Setelah melakukan pengecekan ataupun P2H kendaraan, kita bisa mandi dan sarapan pagi. Dan hal ini bila selalu kita kerjakan setiap mau menjalankan kendaraan akan mengurangi resiko pada saat berkendara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Demikianlah hal yang selalu saya lakukan waktu saya mengendarai truk lintas. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jadikan safety yang terdepan untuk mensukseskan program Zero Incident. Selamat berkendara dan bekerja sebagai supir truk lintas. Bila banyak terjadi kekurangan di sana sini mohon dimaafkan dan jangan lupa ya di like, komen dan subscribe.